Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tahiyatul masjid, yaitu bab ke-19, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Apa itu tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Jadi tahiyatul masjid itu sebuah penghormatan kepada masjid. Jadi salam kita kepada masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, salam kita kepada masjid, penghormatan kita kepada masjid adalah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah yang dilakukan ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Jadi kapanpun kita masuk masjid, kita disunnahkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Kapanpun itu. Pokoknya masuk masjid. Walaupun masuk masjidnya berkali-kali. Masuk masjid sholat, kemudian keluar. Masuk lagi, sholat lagi. Ya, semakin intinya kalau kita masuk masjid, maka kita disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Berapa kali pun kita masuk masjid, maka tetap kita disunnahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Dan waktunya kapan saja itu bebas. Yang penting ketika masuk masjid dan sebelum duduk. Tahiyatul masjid dikerjakan dengan 2 rakaat dan 1 salam. Tahiyatul masjid ini dikerjakan dengan 2 rakaat, 1 salam. Tahiyatul masjid bisa digabung dengan sholat sunnah atau fardu yang lain, seperti digabung dengan sholat qobliyah, duha, dan lain sebagainya. Karena memang tahiyatul masjid yang bentuk penghormatan kepada masjid. Sapaan salam kita kepada masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini bisa digabung dengan sholat yang lain. Seandainya kita masuk masjid bertepatan dengan sholat jamaah yang sudah dilakukan, ya kita sholat berjamaah sambil niatkan sholat tahiyatul masjid. Atau kita masuk masjid ingin melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah qobliyah, maka kita bisa selipkan niat tahiyatul masjid. Atau kita masuk ke masjid ingin sholat duha, maka ketika kita niat sholat duha, usolli sunnat duha wa sunnat tahiyatul masjid, kita sisipkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu bisa, dan kita mendapatkan dua-duanya. Seandainya kita sholat duha, ya mendapatkan sholat duha plus sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnat tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala. Itu niatnya, ya. Saya sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan, dan sebelumnya memang seperti dia jelaskan, sholat sunnah tahiyatul masjid itu bebas waktu kapan saja. Kan dalam fikih ada waktu-waktu yang dimakruhkan lah. Ada setelah sholat asar, setelah sholat subuh, dan kemudian waktu zawal itu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid kapanpun bisa. Kita masuk masjid, waktu setelah sholat asar kita masuk masjid, padahal kita sudah sholat asar, masuk masjid tetap kita disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kita sudah sholat subuh, kemudian kita masuk masjid, kita juga tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid ini bebas waktu, kapanpun bisa dilakukan. Catatan, oleh karena tahiyatul masjid dilakukan sebelum duduk, tahiyatul masjid dilakukan sebelum duduk. Kalau sudah duduk, maka hilang kesempatan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid duduk, maka
hilang kesunatannya untuk melakukan tahiyatul masjid. Nah, karena tahiyatul masjid dilakukan sebelum duduk, orang yang masuk masjid bertepatan dengan azan, dia akan menjawab azan dengan berdiri. Oleh karena itu kan sering kita lihat fenomena kalau ada orang masuk masjid atau kita pun masuk masjid, pas dengan dikumandangkannya azan, kita tidak duduk tapi kita tetap berdiri. Kenapa kok berdiri? Ya, itu bukan berarti ketika mendengar azan disunahkan berdiri, tidak. Kenapa ketika kita masuk masjid kemudian bertepatan dengan dikumandangkan azan, kenapa kok kita berdiri? Kok tidak duduk? Ya salah satunya agar dia bisa sholat tahiyatul masjid. Salah satunya agar nanti bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid mendengar azan, maka kesunatannya adalah menjawab azan tersebut. Nah, itu menjawab azan. Ketika azan sudah selesai, baru kita sholat tahiyatul masjid. Seandainya langsung duduk pun tidak masalah. Ketika masuk masjid pas dengan dikumandangkannya azan, kita duduk nggak masalah. Tapi nanti kalau kita langsung duduk tidak disunahkan tahiyatul masjid. Nah, karena itu kan ada, kalau kita masuk masjid pas suara azan dikumandangkan, kita berdiri. Mungkin salah satu hikmahnya, salah satu alasannya kenapa kok tidak duduk, agar bisa melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.